Baik, Bapak Ibu sekalian eh, yang tergabung di KPKS Hieronymus, selamat malam, selamat Natal, selamat Tahun Baru buat semuanya. Kita jumpa lagi malam hari ini di tahun yang baru bersama kita akan mulai lagi untuk belajar mendalami kitab suci. Bapak Ibu sekalian, masih bersama Pak Seto ya. Malam hari ini kita akan mencari tahu lah istilahnya ya, masa kanak-kanak Yesus itu seperti apa. Ya. Baik, setelah Natal Yesus dilahirkan. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh Yesus masa kanak-kanaknya. Tentunya bersama dengan orang tuanya ya. Nanti kita mungkin bisa lihat bagaimana peran Maria dan Yosef. Bapak Ibu sekalian, KPKS Hieronymus ini tetap berlanjut dengan online ya. Yang offline-nya sementara ini kita karena sedikit yang datang, jadi kita fokus saja pada pertemuan online ya. Mudah-mudahan dengan ya ini teknologi baru yang sudah kita pakai ini bisa semakin lancar dan ya lebih banyak yang ikut di online ini ya. Baik, Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari dengan doa. Silakan Pak Andi. Mari kita buat tanda keselamatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur telah Engkau kumpulkan kami dalam Zoom ini untuk pengajaran mengenai masa kecil atau masa kanak-kanak penyelamat kami, Yesus Kristus. Di dalam KPKS Hieronymus pada awal tahun 2024 ini, dengan pengajaran dari anakmu yang terkasih, Bapak Seto Marsunu. Ya Bapa, anugerahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami para peserta, berilah kami telinga seorang murid, hati sebagai hamba, untuk mendengarkan dengan rendah hati semua pengajaran yang disampaikan Pak Seto Marsunu. Berkatilah dan karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua peserta, terutama kepada Pak Seto Marsunu, sehingga apa yang disampaikan adalah daripada-Mu juga. Kiranya Engkau memberi kerendahan hati kepada kami para peserta ajaran mengenai masa kanak-kanak Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Andi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu Bapak. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Kita ketemu untuk belajar lagi dan kita akan belajar tentang kisah masa kanak-kanak Yesus. Nah, kalau kita lihat dalam studi kitab suci, yang dimaksudkan dengan kisah masa kanak-kanak itu bukan hanya setelah Tuhan Yesus lahir gitu ya, tapi bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir sampai dengan Tuhan Yesus umur 12 itu yang dibicarakan. Nah, kemudian begini dulu, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu membuka Injil. Kita mulai dari Injil Matius ya.
Dan kita lihat apa yang dimaksudkan dengan kisah masa kanak-kanak itu. Nah, silahkan membuka Injil Matius, mulai dari Matius bab 1. Ya. Nah, di Matius bab 1 kita lihat mulai dengan daftar nenek moyang, daftar leluhur Tuhan Yesus gitu kan ya. Nah, kemudian di perikop berikutnya mulai dari ayat 18 sampai dengan 25. Bapak Ibu lihat saja judulnya, kelahiran Yesus. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan perikop ini, ayat-ayat mana yang berbicara tentang kelahiran Yesus? Coba perhatikan. Ayat mana yang bicara tentang Maria melahirkan Yesus atau Yesus yang dilahirkan? Ayat 21. Coba perhatikan baik-baik ayat 21. Sudah dilahirkan belum itu? Masih akan. Belum. Itu kan masih ucapan. Itu kan masih ucapan malaikat Ayat 25 kepada Pak Yusuf kan? Dan malaikat baru berhenti bicara di ayat 21 itu. Nah, kemudian lihat ke ayat 24. Yusuf mengambil Maria menjadi istri. Kemudian ayat 25, tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan seorang anak laki-laki. 25. Nah, ini kalau membaca judulnya agak kecewa kalau membaca isinya gitu. Kalimat utamanya di ayat 24 dan 25 itu kan satu kalimat. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Itu titik. Habis itu baru mulai kalimat, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Itu kalimat utama kan? Yusuf mengambil Maria. Tetapi tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Itu keterangan kedudukannya kalau di kalimat. Nah, kemudian lihat di bab 2. Lihat ke ayat 1. Kalimatnya mulai dengan setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem, datanglah orang Majus. Setelah Yesus dilahirkan. Nah, ini juga kedudukannya dalam kalimat, bukan yang utama, tetapi keterangan waktu kan ini. Tapi baiklah, lanjut dulu. Setelah Yesus lahir, lalu bab 2 ayat 1, orang-orang Majus datang. Herodes Agung tahu, dengar kabar kalau seorang bayi yang adalah raja orang Yahudi lahir, mau membunuh dia, nggak kesampaian, anak-anak di Bethlehem kemudian dibunuh. Lihat sekarang ke ayat 13. Ini kanak-kanak Yesus, bayi Yesus yang sudah sudah lahir, sudah tumbuh. Ini ada dalam bahaya, ancaman mau dibunuh oleh Herodes. Herodes nyari Yesus, nggak ketemu, ayat 16. Yang terjadi kemudian, ya, Herodes membunuh anak-anak di Bethlehem. Sementara itu Yesus sudah dibawa ke Mesir. Nah, kemudian setelah Herodes mati, ayat 19, Yusuf membawa Maria dan kanak-kanak Yesus pulang ke Israel, tinggal di Nazaret. Nah, di Injil Matius, kisah kanak-kanak Yesus berhenti di bab 2 ayat 23 ini. Nah, kemudian di bab 3
Yesus sudah dewasa, sudah dibaptis. Nah, itu masa kanak-kanak di Injil Matius ya. Sekarang coba lihat di Injil Markus. Ada kisah masa kanak-kanak enggak? Tidak ada. Enggak ada. Tidak. Injilnya mulai dengan tampilnya Yohanes Pembaptis, dan tidak lama kemudian kita lihat Yesus yang dibaptis oleh Yohanes. Sekarang ke Injil Lukas. Nah, kalau membaca Injil Lukas beda lagi. Ayat bab 1 ya, Lukas bab 1 dulu. Ayat 1 sampai dengan 4. Itu bisa disebut sebagai pengantar Injil. Penulis Lukas itu bercerita tentang bagaimana dia menulis, proses yang dilakukannya, melakukan penyelidikan seksama, lalu menuliskan secara teratur. Nah, itu disampaikan di situ. Nah, sekarang lihat ke bab 1 ayat 5. Ini agak melompat dulu ya. Perhatikan saja judulnya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ayat 26 sekarang. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. 1:57. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Bab 2 ayat 1. Kelahiran Yesus. Jadi kalau kita membaca Injil Lukas, kita ketemu kisah yang bisa dikatakan paralel, pemberitahuan dan kelahiran Yohanes. Terus ada juga pemberitahuan dan kelahiran Yesus. Nah, kalau diurutkan di bab 1 itu kisah kanak-kanak mulai dengan pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes, terus pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Lalu di bab 1 ayat 39, ibu Yesus mengunjungi ibu Yohanes. Nah, kemudian pada kesempatan itu ayat 46 di situ kita ketemu dengan nyanyian pujian Maria. Nah, kemudian ayat 57. Yohanes lahir, dan setelah Yohanes lahir ayat 67, ayahnya Zakaria menyampaikan nyanyian pujian. Nah, kemudian di bab 2 kita menemukan kelahiran Yesus. Itu kan ya. Dan di sini kita ketemu Yesus yang lahirnya di Bethlehem. Lalu lihat bab 2 ayat 7, perhatikan kata palungan. Dari situ kita ketemu Yesus yang lahir, dikatakan lahir di kandang. Lalu setelah Yesus lahir, bab 2 ayat 8, gembala-gembala datang. Kemudian di bab 2 ayat 21, perhatikan dua hal. Yesus disunat dan kemudian dipersembahkan atau diserahkan kepada Tuhan. Dan itu terjadi di Yerusalem ya. Lihat sekarang ayat 39, balik ke Nazaret. Jadi dari lahir di Bethlehem, dipersembahkannya di Yerusalem. Setelah itu balik ke Nazaret. Nah, kemudian di ayat 40 dikatakan anak itu tambah besar. Ayat 41, langsung sudah sampai umur 12. Ikut Paskahan di Yerusalem, tinggal di Bait Allah, diskusi dengan para pemuka agama Yahudi. Ayat 52, Yesus dikatakan makin dewasa, bertambah hikmatnya, makin dikasihi Allah dan manusia. Nah, kemudian bab 3,
Yohanes Pembaptis. Nah, ini seperti awal Injil Markus dan seperti Matius bab ini 3. Jadi, nah kemudian sekarang lihat ke masih di Injil Lukas. Sekarang bab 3, lihat ayat 23. 3:23. Lihat ketika Yesus memulai pekerjaan dia umur 30. Nah, disinilah Bapak Ibu kita ketemu sumber yang mengatakan Yesus mulai berkarya itu umur 30. Yang seringkali jadi persoalan, bab 2 bicara tentang Yesus umur 12. Bab 3, Yesus sudah umur 30. Dan kemudian yang seringkali jadi pertanyaan, Yesus itu SMP, SMA, dan kuliahnya di mana gitu kan. Lagi kalau ditanya praktek ngajarnya di mana. Nah, itu masa kanak-kanak di Injil Lukas. Sekarang kita buka Yohanes bab 1. Di Yohanes bab 1, lihat aja ke ayat 1 dulu. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Terus lihat ke ayat 2. Pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan melalui dia, melalui firman. Dan tanpa firman, tanpa dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau semua ada, itu karena firman. Karena Allah mencipta melalui firman. Nah, kemudian lihat ke ayat 14. Firman itu menjadi manusia, tinggal di antara kita. Nah, lalu lihat ke ayat 15. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Muncul sudah ini Yohanes Pembaptis. Tapi kalau di Injil Yohanes nggak pakai sebutan pembaptis. Karena nggak ada Yohanes lain di dalam Injil Yohanes. Cuma ada Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes memang kembali ke awal mula dunia gitu ya, ke penciptaan. Tetapi tidak bercerita tentang bagaimana firman itu menjadi manusia. Bagaimana firman itu menjadi manusia? Yohanes enggak bercerita, langsung mengatakan firman menjadi manusia tinggal di tengah kita. Dan kemudian Yohanes Pembaptis sudah berbicara tentang Yesus dan bisa dikatakan Yesusnya sudah dewasa. Jadi kalau kita membaca keempat Injil Bapak Ibu, kisah masa kanak-kanak ternyata hanya ada di 2 Injil, yaitu Matius dan Lukas. Kemudian kalau kita perhatikan baik-baik, coba Bapak Ibu ini latihan memori ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus kepada Maria itu adanya di Matius atau di Lukas. Pemberitahuan yang kepada Maria itu sebenarnya yang paling banyak diingat orang Katolik. Maria, kabar dari malaikat Tuhan. Nah, itu Lukas atau Matius? Satu.
jadi bingung, yang bikin bingung itu. Lukas. Memangnya kalau yang di Matius pemberitahuan tentang kelahiran Yesus diberitahukan kepada siapa? Yusuf. Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Yusuf kan yang diberitahu kalau di Matius. Iya. Nah, kemudian yang bercerita tentang Yesus yang lahirnya di kandang, Lukas apa Matius? Lukas. Kalau di Matius, Bapak Ibu ketemu kandang apa enggak? Coba periksa lagi sekarang Matius bab 1, bab 2 ayat 11. Periksa lagi Matius bab 2 ayat 11. Rumah. Orang Majus ketemu kanak-kanak Yesus di mana? Di rumah kan? Nggak ada kandang tuh? Nggak ada. Nggak ada. Pertanyaan berikutnya, ya, kalau kita mau cari gembala, nyarinya di Lukas apa Matius? Lukas. Kalau di Injil Matius yang kita temukan siapa? Orang Majus. Orang Majus. Iya kan? Orang Majus membawa kabar, bertanya tentang kabar mengenai kelahiran raja orang Yahudi ke istana. Jadi kalau mau mencari Herodes dalam peristiwa kelahiran Yesus, nyarinya di Matius apa Lukas? Matius. Terus ke Matius lagi kan? Yesus lahirnya di kandang, itu kalau di Lukas. Karena bicara tentang kandang di Lukas, maka kalau mau nyari gembala, jangan di Matius, nggak ketemu gembala. Kalau mau nyari gembala, carinya di Lukas. Tapi kalau nyari orang Majus dan nyari Herodes, lihat adanya di Matius. Nggak ketemu kita dengan orang Majus di Injil Lukas, ya. Tapi ketemu dengan gembala, terus ketemu orang lain lagi. Ada Simeon dan Hana. Karena Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Jadi Lukas berbicara tentang Yesus yang dilahirkan di kandang, gembala datang, kemudian dipersembahkan di Bait Allah, dan ketika dipersembahkan di Bait Allah, ketemulah kita dengan Simeon dan Hana. Kalau Herodes mencari Yesus mau dibunuh, maka ketemulah kita dengan Yesus yang mengungsi ke Mesir. Lalu ketemu juga dengan pembunuhan anak bayi-bayi di Bethlehem. Di Lukas situasinya tenang, nggak ada bahaya sama sekali. Yesus lahir di kandang, gembala datang, lalu lihat di sunat dipersembahkan di Bait Allah, habis itu pulang ke Nazaret, tumbuh besar di Nazaret, lalu umur 12 balik ke Yerusalem karena mau merayakan Paskah. Sementara kalau di Matius, situasi lebih menegangkan dan lebih sulit. Yesus mau dibunuh, Yesus dibawa mengungsi ke Mesir, tinggal di Mesir, kemudian setelah Herodes yang mau membunuh Yesus itu mati, Yusuf baru membawa Maria dan Yusuf pulang. Tapi pulangnya bukan ke Bethlehem, berangkatnya kan dari Bethlehem kan ya? Iya. Berangkatnya dari Bethlehem,
Tapi nggak pulang ke Betlehem. Perginya ke Nazaret. Sudah bingung belum? Pertanyaan jahatnya jadinya begini. Orang Majus sama gembala itu ketemu apa enggak? Enggak, tidak. Ketemu Pak. Ketemu di gereja. Ketemu di gereja. Di gereja. Di gua Natal. Dan ke Bapak Ibu kalau lihat yang Injil Matius, loh orang Majus itu nggak datang ke kandang, ini di gereja datangnya ke kandang. Nanti lagi selain pandang. Ketemunya juga udah gede kali Pak ya. Ketemunya juga sudah gede, iya. Aduh. Kemudian begini, kalau kita mau melihat detail dan kemudian yang kedua mau menyatukan dua kisah, itu sulit sekali. Sekarang gini, kalau yang di Injil Lukas ya, Yesus kan dilahirkannya di kandang. Tapi dalam kisah berikutnya kan dipersembahkan di Bait Allah. Kandangnya di Bethlehem, Bait Allahnya di Yerusalem. Itu dua kota yang berbeda. Aslinya, awalnya Yusuf itu orang Nazaret. Ngomong jelek, jadi rumah Yusuf itu kan di Nazaret kan ya. Ini ngomongin Lukas. Kemudian setelah Maria melahirkan di kandang itu, terus mereka tinggal di mana? Kemudian kok bisa kemudian pergi ke ini ke Bait Allah. Terus pulangnya ke Nazaret. Nah, itu agak berat lagi ketika kita mengingat Maria dalam keadaan mengandung mengunjungi Elizabeth dari Nazaret ke Yudea. Yesus setelah ini dipersembahkan, belum setahun umurnya, sudah dibawa balik ke Nazaret. Tinggalnya di mana waktu itu? Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan muncul, tapi kita tidak bisa mendapatkan jawaban. Kemudian, berikutnya, kalau kita ke Matius, ya, saya sudah ajak Bapak Ibu untuk melihat, Matius jadi hanya menyebut sebagai keterangan waktu kelahiran Yesus itu. Tapi kisah lahirnya Yesus itu nggak diceritakan. Hanya dikatakan, ya kalau kita membaca yang bab 1 dan awal bab 2 tadi, yang kita temukan Yesus dilahirkan di Bethlehem, gitu kan ya. Kemudian orang Majus datang. Mengikuti keterangan dari orang Majus itu, Herodes nyari anak-anak yang umurnya 2 tahun ke bawah. Jadi ketika orang Majus datang, itu Yesus barusan lahir atau sudah bisa jalan. Baru lahir, Hah? lahir loh. Kenapa menggema ini, Kak? Biasa. Suaranya menggema, Bu. Pertanyaannya maksudnya begini, silahkan dibuka di Injil Matius ya. Kita baca yang tertulis, bukan yang tertulis di memori. Silahkan membuka Injil Matius. Bab 2, lihat ke ayat 16. Ini cerita yang kelihatannya gampang, saya buat jadi susah. Lihat bab 2 ayat 16.
ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majusi itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan di seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Jadi kalau mengikuti keterangan dari orang-orang Majus ini, ya orang Majus itu datang nyari kanak-kanak Yesus setelah Yesus lahir atau sudah beberapa waktu setelah Yesus lahir. Berarti sekitar 2 tahun ke bawah usia Yesus. Ini saya ajak Bapak Ibu melihat soal-soal, karena kalau saya cerita, ngajak Bapak Ibu lihat ceritanya seperti yang dalam devosi, ya agak berbeda. Tapi hal seperti itu sudah sering Bapak Ibu dengarkan. Tapi ketika kita mengamati yang ada di dalam teks, kita belajar Alkitab ya. Nah, kita melihat hal-hal yang seperti ini. Yesus tidak disebutkan lahirnya di mana. Tapi kalau melihat bab 2 ayat 11, Yesus sudah adanya di dalam rumah, dan rumahnya di Bethlehem. Tuh, saya ini hanya untuk kalau kita membaca lebih teliti, kita akan menemukan ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, kemudian berikutnya, Bapak Ibu, ada macam-macam cerita ya tentang keluarga kudus yang ada di Mesir. Tetapi begini, kalau kemudian kita bicara tentang Yesus yang dalam perjalanan, umur di bawah 2 tahun ke bawah, diajak mengungsi ke Mesir. Nggak ada siapa-siapa di Mesir. Nggak ada cerita tentang Yusuf punya kerabat di sana dan seterusnya. Nah, kalau kita mengamati kedua Injil, kita menemukan di sana sini, kita akan menemukan apa menyebutnya ya, pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk mendapatkan jawaban. Dan kalau membaca yang ada di dalam teks, bahkan kita tidak menemukan jawaban. Kalau kedua cerita ini mau dibaca bersama, kita akan lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Sekarang begini, Bapak Ibu lihat yang di Injil Lukas ya. Yesus lahir, kemudian lahirnya di Bethlehem, di kandang, lalu disunat, dipersembahkan. Kemudian habis itu dibawa pulang ke Nazaret kan? Dibawa pulang ke Nazaret. Nah, yang diceritakan tentang orang Majus, tentang Herodes yang mau membunuh, itu bagaimana? Yesus sudah, kalau dikatakan Yesus disunat, itu kan baru berumur 8 hari. Dipersembahkan hari pentahiran, itu 7 plus 33 hari setelah Maria melahirkan, 40 hari. Yesus dipersembahkan itu ketika umur 40 hari, sebut saja begitu ya. Habis itu kalau kita membaca yang di Injil Lukas, bab 2 ya, ayat 39, Yesus balik dibawa ke Nazaret. Umur 40 bawa pulang ke Nazaret. Nah, Herodes itu membunuh anak-anak di Bethlehem itu kapan jadinya? Kayaknya aman-aman saja waktu Yesus dibawa ke Bait Allah, tidak ada soal apa-apa.
Nah, Bapak Ibu, begini yang saya maksudkan. Saya tidak punya niat untuk membuat Bapak Ibu pusing. Tapi saya mengajak Bapak Ibu melihat teksnya apa adanya. Dan saya ngajak Bapak Ibu melihat yang ada di teks ya, bukan melihat yang ada di pikiran kita masing-masing. Kalau kita membaca teks, kita akan menemukan yang seperti ini. Inilah yang ada. Nah, kemudian ada hal-hal yang memang tidak bisa terjawab. Boleh Bapak Ibu nanya ke siapapun. Itu setelah melahirkan, Maria itu dibawa oleh Yusuf, di mana di Bethlehem. Kalau Yusuf itu punya rumah di Bethlehem, masa nyari penginapan? Tuh ya kan? Masa cari penginapan? Dan ketika nggak ada penginapan, kenapa nggak WA saudaranya? Nggak ada kontak, nggak ada. Ya Bethlehem waktu itu bukan Bethlehem zaman sekarang. Bethlehem waktu itu kota yang bukan kota besar lah. Nah, kemudian yaitu persoalan-persoalan yang muncul yang seringkali kita nggak menemukan jawaban. Terus kalau nggak kejawab bagaimana? Ya udah, mau nyari bagaimana? Nah, Bapak Ibu, kalau ini ya Bapak Ibu itu hidupnya di abad kedua gitu ya, ini peluang untuk membuat cerita tentang hal-hal yang nggak dijelaskan ini. Ketemu dengan macam-macam Injil masa kanak-kanak Yesus. Nah itu karena ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Kalau orang Majus yang keempat, itu bukan dari abad pertama, itu dari abad 19. Novel, itu dari satu novel. Jadi bukan cerita yang dari abad awal, enggak, itu cerita dari satu novel. Nah, kemudian sekarang begini, yang perlu diingat dan nggak pernah boleh dilupakan. Itu begini, ini yang berat ini. Seringkali orang memandang kisah masa kanak-kanak Yesus itu murni sebagai buku sejarah. Sebagai buku sejarah. Tapi kalau kita memperhatikan dengan rinci Matius dan Lukas tadi, dan kita membaca keduanya sebagai buku sejarah, kita sendiri yang akan repot kan? Kalau kita membaca buku sejarah, Bapak Ibu amati saja cerita-cerita atau sejarah tertentu gitu ya. Itu kan ceritanya urut dan sumbernya cuma satu. Kalau ada dua cerita tentang hal yang sama, tapi isinya keterangannya beda, maka sejarawan akan buru-buru mempelajari mana yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Nah, kalau kita membaca kisah masa kanak-kanak Yesus dengan cara seperti itu, kita yang akan ini kerepotan. Kerepotannya yang sudah saya tunjukkan tadi itu. Kalau di Injil Lukas tenang-tenang saja, nggak ada soal. Tapi kalau di Injil Matius, loh kok sangat menegangkan. Itu sudah dua hal yang ini berbeda dan kemudian dalam studi kitab suci sulit untuk didamaikan. Nah, kalau Bapak Ibu membaca buku-buku tentang ya kisah masa kanak-kanak Yesus tapi dari sisi ilmiah dalam studi Alkitab, dua kisah itu dibaca sendiri-sendiri. Enggak pernah dipaksa untuk jadi satu, enggak pernah Matius dipaksa bersatu dengan Lukas. Kisah masa kanak-kanak Yesus di Matius dan di Injil Lukas akan dibaca sendiri-sendiri sebagai satu kisah tersendiri. Nah,
Kalau orang membaca sebagai kebenaran historis gitu loh ya, pertanyaannya jadi sederhana. Jadi orang Majus itu datangnya ke kandang apa ke rumah? Itu pertanyaan sederhananya jadi begitu kalau pertanyaan historis. Beneran nggak terjadi pembunuhan? Beneran nggak terjadi ya Yesus yang mengungsi dan seterusnya? Kalau orang membaca sebagai ini sejarah, kita akan menemukan banyak hal yang dalam tanda kutip kosong dan sulit untuk diterima kebenaran historisnya. Nah, kemudian ingat lagi, tidak semua kebenaran yang kita gunakan dalam hidup kita itu kebenaran historis. Tidak semuanya historis. Ada banyak kebenaran yang lain, moral, spiritual, yang kita terima juga sebagai kebenaran. Lalu bagaimana harusnya membaca kisah-kisah ini? Bapak Ibu mengingatnya sederhana saja, menggunakan kalimat yang seringkali saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Membaca kisah kanak-kanak Yesus bukan untuk mencari kebenaran historis, tetapi untuk mencari kebenaran iman atau kebenaran teologis tentang Yesus. Itu yang harus dicari, kebenaran iman, kebenaran teologis tentang Yesus. Yang historis, dulunya seperti apa, kita memang tidak menemukan. Tapi kemudian itu tidak berarti, ya sudah, berarti nggak usah buat kandang lagi. Bukan begitu maksudnya. Kalau kemudian, misalnya gini ya, Yesus itu lahirnya di kandang orang gembala yang datang, kebenaran teologis apa yang sebenarnya mau disampaikan, itu yang jauh lebih penting. Kalau Maria di Injil Matius ya, mengandung tanpa campur tangan Yusuf, kalau kemudian dikatakan Maria tidak bersetubuh dengan Yesus sampai melahirkan Yesus, itu bukan kita harus nyari-nyari dari mana Matius tahu kalau Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Kamu pernah mendiskusikan yang begitu? Jadi bukan soal yang seperti itu yang dicari, tapi apa yang sesungguhnya mau disampaikan, kebenaran iman, kebenaran teologis, apa yang sebenarnya mau disampaikan di dalam kisah-kisah ini. Misalnya, saya sebut untuk contoh lagi ya, kalau yang membaca Matius bab 17, bab 1 ayat 18 sampai dengan 25, yang mau ditunjukkan apa? Yesus itu lahir bukan sebagai anak Yusuf, walaupun lahirnya dari rahim Maria, istri Yusuf. Tapi Maria mengandung, melahirkan karena kuasa Roh Kudus. Jadi siapa sebenarnya Yesus? Nah, itu kan kita ketemu, mulai diskusi, Yesus punya asal-usul surgawi. Nah, hal yang seperti itu yang perlu mendapatkan ini perhatian kita. Nah, ini kita belajar levelnya sudah berbeda. Bukan sekedar, nggak pakai kata sekedar juga, bukan hanya membaca, merenungkan cerita, lalu ikut terharu. Ada sesuatu yang lebih yang mau ditunjukkan di situ. Karena balik lagi, kalau kita memaksa untuk memandang kisah ini sebagai atau mencari kebenaran historis di dalamnya, kita akan menemukan ada begitu banyak hal yang akan sulit untuk diterima. Nah, kebenaran teologisnya itu apa saja? Nah, ini yang perlu direnungkan, dipikirkan sesudah ini, gitu ya. Jadi kita akan menemukan juga begini nanti. Apa yang disampaikan
di kisah masa kanak-kanak, itu nanti akan dijelaskan dalam kisah ketika Yesus sudah dewasa. Nah sekarang begini, misalnya kalau membaca Injil Matius, itu ada Herodes Agung, ada ahli-ahli Taurat, ada orang-orang Yerusalem. Mereka tahu raja orang Yahudi lahir di Bethlehem? Enggak. Mereka mengakui yang dilahirkan Maria itu anak Allah? Enggak. Yang dilahirkan Maria itu raja? Enggak. Tapi lihat, orang Majus datang dari negeri lain bawa persembahan untuk menyembah Yesus. Orang asing jauh datang ke Yerusalem, ke Bethlehem, mengakui bahwa Yesus itu adalah raja. Kalau kita membaca kisah sengsara Yesus ya yang di Injil Matius, imam kepala ahli Taurat mengakui enggak kalau Yesus itu raja? Tidak ada. Yang mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah, itu siapa kalau di Injil Matius? Kepala pasukan, itu artinya dia orang Romawi, itu artinya dia orang asing. Jadi, lihat apa yang ada di dalam kisah masa kanak-kanak Yesus, nanti kita akan bisa lihat hal-hal itu muncul, dikisahkan di dalam kisah Yesus yang sudah dewasa. Kelihatan yang kita lihat di dalam kisah masa kanak-kanak itu adalah gembala. Gembala itu kalau kita lihat di Injil Lukas, jelaskan ya, tidurnya di padang penggembalaan. Sering mandi nggak kalau tidurnya di padang penggembalaan? Baunya kayak bau apa? Dombanya pada mandi apa enggak? Enggak juga. Kalau kita berpikir dan memperhatikan orang-orang Yahudi, mau mandi itu loh bersih-bersih badan dulu. Kalau gembala itu tinggalnya sama kambing domba, berarti dia juga jarang sembahyang itu. Mungkin nggak pernah sembahyang juga. Di luar yang ada di dalam teks Alkitab ya, gembala-gembala itu seringkali membuat takut penduduk desa. Kenapa kok membuat takut? Dia bisa mengambil apa yang dia lihat, yang dia perlukan, ambil. Kata lainnya, seringkali mereka dianggap sebagai orang yang gampang, senang mencuri. Tapi ingat saja yang gembala tinggal padang penggembalaan, itu sudah bisa dipastikan. Nggak bisa dia mengikuti ibadah atau berdoa rutin. Singkatnya, yang datang menemui Yesus itu orang-orang berdosa. Bapak Ibu baca Injil Lukas, kita akan menemukan setelah Yesus dewasa, Yesus dekat sekali dengan orang-orang berdosa. Lihat Injil Lukas ini ya. Hanya di Injil Lukas, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Hanya di Injil Lukas dikatakan para pemungut cukai dan orang berdosa biasa datang kepada Yesus dan makan bersama dengan Yesus. Hanya di Injil Lukas, Yesus datang ke rumah Zakeus. Hanya di Injil Lukas juga penjahat yang disalibkan bersama Yesus itu tobat. Jadi apa yang dilihat, apa yang tampak di dalam kisah masa kanak-kanak Yesus, itu seperti menjadi cerminan apa yang akan terjadi dengan Yesus setelah dewasa. Kemudian begini, kalau kita membaca kisah hidup seseorang gitu ya, Bapak Ibu pernah nggak menemukan orang ya yang menulis biografi mulai dari lahirnya seorang anak? Jadi ada anak, Bapak Ibu ke rumah sakit, nyari ibu yang mau melahirkan, lalu di tanggal berapa, tahun berapa, Bapak Ibu tulis anak ini lahir.
Terus Bapak Ibu ikuti terus anak ini. Playgroup-nya di mana, TK-nya di mana, SD, SMP, lalu ada kejadian apa yang istimewa sepanjang dia sekolah 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan seterusnya. Pernah nggak ada orang membuat biografi dengan cara seperti ini? Kalaupun ada, mungkin anak raja. Yang nulis siapa? Yang nulis ini, panitera raja. Tapi itu bukan hal yang biasa terjadi. Yang biasanya terjadi, Bapak Ibu sebut saja buku-buku biografi yang pernah Bapak Ibu baca. Sebut. Soeharto, anak petani jadi presiden. Mulai ditulis itu setelah jadi presiden atau ketika masih jadi anak petani kecil dulu? Sudah jadi presiden. Seseorang menjadi orang besar, menjadi orang yang istimewa, ya, ada banyak cerita tentang keistimewaannya, dan kemudian baru orang mulai bertanya, dulu kecilnya bagaimana? Kalau Bapak Ibu mengamati keempat Injil, cerita tentang Yesus yang paling panjang dan diceritakan dalam satu kisah, ya, itu adalah kisah sengsara. Kalau membaca Injil Markus bab 11, Yesus masuk ke Yerusalem, mengusir para pedagang, mengajar di bait Allah, dikhianati Yudas, dan seterusnya sampai Yesus wafat di kayu salib. Itu ceritanya nyambung terus. Kalaupun tidak dari Yesus masuk ke Yerusalem, misalnya, ya, kisahnya juga masih tetap panjang, mulai dari bab 14 sampai dengan bab 16. Paling panjang dibandingkan dengan kisah Yesus melakukan mukjizat ini atau mukjizat itu. Matius, Lukas, Yohanes sama saja. Cerita paling panjang yang diceritakan itu kisah sengsara dan kebangkitan Yesus. Nyatanya kalau Jumat Agung sampai pada ngantuk. Nah, itu kan kisah sengsara, baru kisah sengsara itu, ya. Injil Yohanes bab 18 dan bab 19. Kisah kebangkitan, nah itu bab 20, bab 21. Nah, yang menjadi perlu diperhatikan itu Yesus menjadi dewasa, Yesus mengajar, Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit dari kematian, dan kemudian para murid mengakui Yesus itu Tuhan. Nah, bagian inilah Yesus yang mati dan bangkit yang membuat para murid percaya kalau Yesus itu Tuhan. Bagian ini juga yang paling awal diceritakan oleh para rasul ketika memberitakan Yesus. Kemudian orang pada tahu Yesus yang mati dan bangkit. Lalu orang mulai bertanya, dulu waktu Yesus kecil, bagaimana ceritanya? Jadi kisah masa kanak-kanak Yesus bukan cerita yang ditulis atau diberitakan di awal, bukan. Ceritanya bukan ada seorang perempuan yang melahirkan anak dan ternyata anak itu adalah anak Allah. Bukan itu yang diomongkan duluan. Tapi ada orang yang mati tapi kemudian bisa bangkit lagi dan ternyata dia bukan orang biasa. Nah, itu yang diomongkan awal. Jadi kalau dari sisi penyusunan gitu, ya, kisah masa kanak-kanak itu malah belakangan, bukan duluan. Dan ini akan membantu kita lebih lanjut untuk memikirkan ini. Apa yang sebenarnya mau disampaikan lewat kisah masa kanak-kanak Yesus.
Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Sebelum pusingnya berkepanjangan, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, ada unek-unek. Harus agak memisahkan antara studi dengan devosi. Ya. Pak Seto, saya Pak, saya sebenarnya penasaran Pak. Beberapa kali waktu Natal ini kan banyak peristiwa Yohanes Pembaptis membuka jalan untuk kedatangan Mesias. Nah, sedangkan Elizabeth dan Maria kan nggak beda jauh kehamilannya ya. Jadi waktu Yohanes lahir, nggak lama pasti Yesus lahir kan. Nah itu ya memang jadinya memang agak loncat waktu Yohanes membaptis Yesus, ya mereka dua-duanya sudah dewasa kan. Nah waktu Yohanes ditanya oleh orang apa namanya imam-imam itu bahwa kamu siapa? Kamu Mesias bukan, bukan katanya kan. Nanti akan ada yang datang. Nah, tapi kan sebenarnya peristiwa Yesus lahir itu sudah rentang waktunya udah lama ya. Mungkin 30 tahun atau berapa sudah datang gitu dan oleh Herodes dikejar-kejar karena ada berita bahwa dialah Mesias gitu. Jadi sudah tersebar sebenarnya berita itu gitu. Tapi dalam rentang waktu itu orang-orang ini apakah memang berproses sampai pada akhirnya waktu Yohanes membaptis Yesus itu semakin percaya orang bahwa inilah Mesias gitu Pak. Itu juga, ini contoh pertanyaan yang susah dijawab kan. Oh, mereka dua itu bersaudara, kok nggak ngerti kalau Yesus itu Mesias? Nah, ya, yang seperti itu tadi hal-hal yang makanya saya sebutkan agak kerepotan kalau kita membaca kisah masa kanak-kanak ini dari sisi soal historisitasnya tadi itu. Iya. Akan ketemu hal-hal yang nggak kita dapatkan jawabannya. Yohanes kan ya dia rumahnya di mana itu Yohanes? Enkarin. Ada di Yudea. Gitu ya. Ada di Yudea. Lalu orang ini sejak kapan ada di padang gurun? Lalu seolah-olah ketika ada di padang gurun, dia seperti orang yang nggak kenal dengan Yesus kan? Ini akan ketemu hal yang sama. Emangnya loh Maria itu loh mengandung saja main ke rumah Elizabeth kok. Masa setelah anaknya lahir dan sampai 30 tahun nggak pernah main? Coba jawabnya gimana kalau ada pertanyaan gitu? Enggak kejawab. Maka kemudian kita akan menemukan atau membaca kisah ini untuk melihat kebenaran iman, kebenaran teologis yang sebenarnya mau disampaikan. Kemudian berikutnya begini dulu. Yesus, ini gembala-gembala kan pada tahu kalau Yesus itu raja gitu ya. Terus Bapak Ibu pada tahu nggak gembala-gembala itu habis itu sudah nggak kemana, nggak datangin lagi, nggak ngomong-ngomong sama orang, atau mereka termasuk orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias sejak dia kecil? Susah lagi jawabnya. Nah,
Kemudian ya, begini, ketika bicara tentang Yesus yang tumbuh dewasa, tumbuh gitu ya. Apakah semua orang mengaku kalau Yesus itu Mesias sejak dia dari kecil? Enggak juga. Orang-orang Nazaret itu lo nggak percaya kalau Yesus Mesias. Yesus diusir gitu kok, nggak boleh ngomong lagi. Jadi orang Nazaret pun enggak kemudian dari awal mengakui, wah dia itu Mesias. Yesus itu bukan menjadi ya, tetapi diakui sebagai Mesias, penyelamat setelah mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Jadi nanti gini, kalau diringkas, kisah masa kanak-kanak itu menyampaikan kebenaran-kebenaran teologis tentang Yesus yang kemudian diurai lebih lengkap dalam kisah ketika Yesus sudah dewasa. Gitu, Pak. Ya, di pikiran Bapak Ibu mungkin berkecamuk macam-macam. Berarti yang sekarang ini selama ini saya percaya ini salah, ini salah. Ya, tunggu dulu, belum selesai urusannya. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Kalau pusing juga bilang, yang bikin pusing yang mana. Tapi saya tetap saja prinsip yang sama, membuka Alkitab apa adanya dan kita bicarakan apa adanya. Nah, kalau teks-teks yang di luar Alkitab ya sejauh diperlukan dan bisa menjadi menyebutnya ya dasar untuk memahami apa yang ada di dalam kitab bisa diambil, tetapi tidak semua bisa. Saya tetap lebih memilih untuk melihat apa yang tertulis di dalam teks, pahami yang tertulis, lalu pahami apa yang sebenarnya mau disampaikan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, Bapak Ibu, silakan Pak Okada. Pak Seto mau tanya Pak, kalau hari raya penampakan Tuhan atau Epifani itu ditetapkan berdasarkan iman atau historis, Pak? Sebelum penampakan Tuhan. Kalau tanggal 25 Desember, dari mana penetapan? Natal di gereja barat, di Roma itu tanggal 25. Natal di gereja timur, apakah tanggal 25? Kita mengatakan ini Epifani, mereka mengatakan itu Natal. Nah, sekarang begini, saya tidak akan bicara tentang satu hari itu saja ya. Nah, di dalam gereja Katolik itu ditetapkan banyak hari untuk mengingat peristiwa. Banyak hari untuk mengingat peristiwa. Bapak Ibu boleh periksa. Hari Raya Maria menerima kabar. Bulan apa? Enggak pernah dengar malah. 25 Maret. Tuh, 25 Maret tuh ya. Itu hari yang sekali lagi ditetapkan gereja untuk mengingat peristiwa itu. Hitungannya dari mana? Lahirnya Yesus 25 Desember, hitung 9 bulan sebelumnya. Ketemulah Maret. Kemudian, itu kalau kita bicara tentang itu tadi, penampakan Tuhan itu tanggal berapa? Hari Raya Penampakan Tuhan itu tanggal berapa? Tunggu, Hari Raya Penampakan Tuhan itu tanggalnya tanggal berapa? 8 hari setelah Natal. 8 hari setelah Natal. Itu yang kemudian membuat kita selama ini berpikir orang Majus datang dekat dengan peristiwa lahirnya Yesus.
Nah, yang menjadi penting bukan soal sebenarnya orang Majus itu datang tanggal berapa. Tapi yang menjadi penting, Yesus menampakkan epifaninya itu kepada siapa? Yang menjadi perhatian orang Majus. Orang Majus itu orang Bethlehem atau orang Nazaret? Yesus Orang-orang menyatakan Persia. diri, Yesus menampakkan diri justru kepada orang-orang asing, dan ini menjadi penting, apalagi ini keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi. Jadi ada hitungan yang sifatnya devosional gitu ya. Kalau menetapkan hari berdasarkan iman gimana, Pak? Repot juga kan jawabnya. Saya tidak masuk dalam pilihan historis atau iman. Tapi yang kita temukan adalah gereja menetapkan hari-hari untuk mengingat, mengenangkan peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupan Yesus. Ya, begitu, Pak. Ya, Pak Okada tadi. Angkat tangan ya. Okada, Enggak silakan jadi. Pak. Oke. Tadi. Pak Okada. Ini Bapak Ibu nanti akan banyak berhadapan dengan ini loh. Yang selama ini ada di memori saya begini, tapi yang saya temukan di dalam teks kok begini. Yang selama ini ada di dalam pikiran saya begini. Loh, tapi kalau yang saya temukan di dalam teks Alkitab, loh kok enggak seperti yang saya pikirkan. Dan itu sebenarnya banyak terjadi ketika kita sebagai orang Katolik belajar akan menghadapi yang seperti itu. Tapi tahap itu memang harus diperhatikan, harus dilewati. Karena kalau tidak, Bapak Ibu jawab jujur ya, menjawab jujur. Bapak Ibu tahu tentang kisah tentang kelahiran Yesus, gembala, orang Majus, itu kan dari kecil kan ya? Yang baptis bayi tapi ya. Kemudian, Bapak Ibu tolong ingat-ingat. Bapak Ibu menemukan atau memahami kisah itu sebagai satu kisah yang berangkai atau kisah yang terpisah-pisah. Kisah kelahiran Yesus, pemberitahuan kepada Maria, pemberitahuan kepada Yusuf, Yesus yang lahir di kandang, kemudian Yesus yang didatangi orang Majus, Yesus yang didatangi gembala, itu ada di dalam memori Bapak Ibu sebagai satu rangkaian cerita atau sebagai cerita yang terpisah-pisah? Ini pertanyaannya jadi lebih berat. Kalau Bapak Ibu memahaminya sebagai cerita yang berangkai, pertanyaannya jadinya begini. Herodes itu mau membunuh Yesus setelah Yesus dipersembahkan di Bait Allah atau sebelum dipersembahkan? Kalau memahaminya sebagai cerita yang satu rangkai, Yesus itu dibawa lari ke Mesir setelah dipersembahkan atau sebelum dipersembahkan? Tapi nggak begitu, kita ternyata nggak memahaminya dengan cara seperti itu. Kita hanya menemukan di dalam memori kita, Yesus lahir di kandang, Yesus didatangi orang Majus, ada juga Yesus yang ini dibawa mengungsi ke Mesir, lalu orang Bethlehem harus melihat anak-anak bayi dibunuh. Tapi di sisi lain kita menemukan Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Yesus disunat, Yesus kemudian ikut Paskahan. Atau begini pertanyaannya, Yesus ada di Mesir itu sampai umur berapa? Apakah sebelum umur 12? Maka umur 12 bisa pergi ke Bait Allah tadi. Balik lagi semuanya kepusingan yang saya tunjukkan. Yang terjadi sebenarnya, Bapak Ibu begini, kita menyimpan di dalam memori kita kisah-kisah
yang terpisah satu sama lain, bukan kisah yang berangkai. Dan itu sudah menjadi tanda di dalam pikiran kita bagaimana harus membaca kisah masa kanak-kanak Yesus dengan cara baca Matius dari bab 1 sampai bab 2, selesaikan dulu. Habis itu baca Lukas bab 1 sampai bab 2, selesaikan. Jangan dicampur. Nah, selama ini bisa jadi kita hanya menyimpan cerita itu, tetapi kita perlu maju lebih jauh dengan mencari tahu apa yang sebenarnya mau disampaikan di dalam kisah ini. Baik, masih ada lagi atau enggak? Pak Okada mau bertanya, Pak? Enggak jadi, udah dulu jadi kok. Oke. Nah, sekarang gantian saya yang bertanya. Sekarang Bapak Ibu jadi mikir apa? Apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu sekarang? Nah, kalau ini bisa jawab dong, nggak mungkin Bapak Ibu pikiran kosong, nggak mungkin. Baik, silahkan Bapak Ibu yang mau berbicara, menceritakan yang ada di pikiran Bapak Ibu sekarang apa setelah mendengar keterangan dan melihat teks yang apa adanya seperti ini. Bapak Ibu, yang kalimat yang harus dihindari adalah berarti yang selama ini saya mengerti salah. Enggak, saya tidak mengatakan itu dan saya tidak akan pernah mengatakan itu. Bapak Ibu lama menyimpan kisah-kisah itu dan itu hal yang penting, menyimpan kisah di dalam memori. Tetapi dalam perjalanan waktu ketika kita belajar lebih maju, ayo kita lihat apa maksud kisah-kisah yang selama ini saya simpan. Selama ini bisa jadi saya mendengar cerita-cerita itu dari orang lain, dari cerita, dari orang berbicara. Sekarang kita lihat apa adanya yang tertulis di dalam Alkitab. Baik, kalau nggak ada, Bapak Ibu, kita lihat yang Injil Matius ya. Dan di Injil Matius kita lihat dulu, ini kisah daftar nenek moyang Yesus. Bapak Ibu nanti kalau yang ada yang bisa mengurutkan nama nenek moyang Yesus dari ayat 1 sampai 16 gitu ya. Itu Pak Narto sudah siapkan hadiah iPhone Samsung terbaru. Jadi nama nenek moyang Yesus mulai dari, coba Bapak Ibu bacanya gini ya, bacanya dari ayat 16. Mulai dari Yusuf. Ya. Yakub mempunyai anak Yusuf. Yusuf itu adalah suami Maria. Jadi Yusuf itu anak Yakub, gitu loh maksudnya. Yakub itu anak Matan. Matan itu anak Eleazar. Eleazar anak siapa? Eliud. Eliud itu anak Akhim. Akhim itu anak Zadok. Zadok itu anak Azor. Nah, begitu dulu. Sekarang Bapak Ibu buka Injil Lukas. Bab 3. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malachi, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matitia, anak Amos, anak Nahum, anak Esli, anak Hagai. Ada yang sama nggak namanya dengan yang di Matius tadi? Namanya aja nggak ada yang sama. Tapi lanjut. Nanti akan balik ke Matius ya.
Sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 31. Anak Melea, anak Minna, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Perhatikan Daud. Terus ayat 37. Anak Metusalah, anak Henokh, anak Yared, anak Mahalaleel, anak Kenan, anak Enos. Ada nama saya di situ. Terus anak Adam, satu terakhir, anak Allah. Waduh. Ya. Nah, kemudian, oh ya ayat 34 ketinggalan. Anak Yakub, anak Isa, anak Abraham. Jadi yang tolong perhatikan, ada Daud, ada Abraham, ya. Nanti Matius cuma sampai Abraham ya. Tapi Lukas lihat sampai ke Adam. Dan Adam disebut anak Allah. Balik ke Matius bab 1 ayat 1 tadi. Jadi kalau diurut dari ayat besar, Bapak Ibu lihat ke ayat 7. Ketemu kita dengan Salomo. Lalu Salomo itu adalah anak Daud. Kalau yang di Lukas disebut anak Daud siapa? Yang di Lukas disebut Salomo atau bukan? Ada Salomo atau enggak? Di Lukas, yang di Lukas ada Salomo apa enggak? Enggak ada. Yang ada Nathan. Tapi Nathan bukan Nabi Nathan, tapi ini Nathan anak Salomo. Kalau di Injil Matius disebut ini Salomo, kemudian ya Salomo itu anak Daud. Kemudian yang berikutnya, lihat ke ayat 2. Abraham mempunyai anak Ishak, Ishak mempunyai anak Yakub, Yakub mempunyai anak Yehuda dan saudaranya. Nah, ini juga disebut di Injil Lukas. Yakub, Ishak, Abraham. Tapi Injil Matius berhenti di Abraham. Nah, kalau dibalik, Matius mulai dari Abraham, Ishak, Yakub. Tapi kalau di Injil Lukas mulainya dari Allah, Adam, Set. Nah, membaca 2 daftar nenek moyang ini saja, Bapak Ibu. Dan kalau kita membacanya sebagai silsilah dalam pengertian historis seperti silsilah yang ada di ini keraton, kita akan kesulitan. 2 silsilah, 2 daftar nenek moyang, tapi banyak nama yang berbeda. Bapak Ibu, tidak perlu kita berusaha memaksa mendamaikan 2 teks ini. Kalau silsilah Yesus yang di Matius itu dari silsilah Yusuf. Kalau kemudian yang di Lukas itu dari versi dari jalur Maria, enggak ketemu kita pemahaman yang seperti itu. Yang namanya silsilah orang Yahudi, ya itu garis laki-laki. Tapi begini, Bapak Ibu, yang jangan pernah lupa itu adalah Daud. Ya, Daud. Kenapa kok begitu? 2 daftar nenek moyang itu dengan cara seperti ini mau menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Daud. Bagaimana kalau orang sekarang membuktikan Bapak Ibu itu keturunan siapa? Jangan-jangan keturunan kaisar terakhir, Puyi, atau yang mendarat di Semarang itu apa yang ada ininya?
Oh, Cheng Ho. Bagaimana Bapak Ibu mau buktikan saya ini keturunan Cheng Ho gitu, gimana caranya? Tes DNA kalau sekarang. Menjelaskannya bagaimana? Ada ceritanya. Orang di zaman kuno nggak bisa nyari DNA dan seterusnya. Tapi kalau Matius dan Lukas mau menunjukkan Yesus itu keturunan Daud, ini cara yang ditempuh. Ya, menulis daftar nenek moyang Yesus. Jadi kalau dibalik, silsilah atau daftar keturunan ini ditampilkan baik oleh Matius maupun oleh Lukas untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Bukan secara biologis, gitu ya. Tetapi Yusuf itu yang menjadi penting. Yusuf yang menjadi suami Maria, Maria itu yang melahirkan Yesus. Nah, Yusuf ini keturunan Daud. Sehingga kalau Yusuf itu suami Maria kan, dan Yesus lahir dari Maria, maka Yesus itu sah untuk disebut sebagai keturunan Daud. Bapak Ibu silahkan mengingat orang buta yang di Yeriko itu memanggil Yesus dengan sebutan apa? Anak Daud. Anak Daud, bukan anak Yusuf. Kenapa? Anak Daud itu penting untuk ditunjukkan karena Yesus adalah Mesias. Mesias harus keturunan Daud, begitu kasarnya. Jadi dengan menunjukkan silsilah atau daftar keturunan ini, Matius, Lukas menunjukkan Yesus itu anak Daud. Sehingga kalau Yesus itu disebut Mesias, sah. Nah, sekarang begini dulu. Apa urusannya anak Daud dengan Mesias gitu ya? Silahkan Bapak Ibu sekarang begini, membuka 1 Samuel bab 10 ayat 1. Kalau Bapak Ibu mau tahu siapa Mesias, Bapak Ibu harus, nggak ada tawar-menawar ini, membuka, membaca, memahami 1 Samuel bab 10 ayat 1. Di situ disampaikan Samuel mengurapi Saul. Mengurapi Saul. Nah, kemudian begini, diurapi itu sama dengan Mesias tadi ya. Orang yang diurapi menjadi raja, berarti dia orang yang dipilih untuk menjadi raja dengan tugas memerintah umat dan menyelamatkan umat dari musuh-musuh. 1 Samuel bab 10 ayat 1. Teks yang berikutnya yang harus dipahami, nggak boleh dilupakan, itu kalau 2 Samuel bab 7. Lihat ke ayat 16. 2 Samuel 7 ayat 16. Tuhan berjanji kepada Daud, kerajaan Daud akan kokoh selamanya. Tahta Daud akan kokoh selamanya. Itu berarti kerajaan Daud akan terus ada dan tahtanya akan diduduki terus oleh anak Daud. Itu Tuhan janji loh ya. Itu Tuhan berjanji. Nah, kemudian yang terjadi selanjutnya, kerajaan Daud itu mengalami perpecahan. Kerajaannya ya pecah. Itu Daud diganti Salomo, Salomo diganti Rehabeam. Di zaman pemerintahan Rehabeam, Israel pecah. Katanya kerajaannya kokoh selamanya, kok pecah. Jadilah kerajaan Israel utara dan kerajaan Israel selatan. Kerajaan Israel yang utara kalah oleh Asyur, habis diangkut sebagai orang buangan semuanya.
kerajaan selatan, Yehuda, dikalahkan oleh Babel, penduduknya dibuang, balik lagi, tapi nggak pernah jadi kerajaan lagi. Katanya kerajaannya kokoh, katanya tahtanya kokoh untuk selamanya. Tapi kok pecah, lalu hancur, lalu keturunan Daud nggak ada yang jadi raja lagi. Nah, apakah kemudian Tuhan ingkar janji? Enggak. Orang Israel harus berjuang untuk sampai mengatakan Tuhan setia kepada janjinya. Kalau kerajaannya itu hancur bagaimana? Enggak masalah. Nabi, ini Amos bab 9, itu menunjukkan dengan bahasa kiasan. Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Israel yang sudah hancur tadi. Inilah yang pertama kali disebut sebagai kerajaan Allah. Nah, belum ngomong surga ini. Jadi kerajaan Allah dalam pemahaman pertama adalah kerajaan Israel baru. Kerajaan Israel yang didirikan kembali oleh Tuhan. Kemudian rajanya itu akan diurapi seperti Saul, seperti Daud. Rajanya akan disebut sebagai Mesias yang diurapi. Tugasnya adalah menyelamatkan Israel dari musuh-musuhnya. Nah, kalau di dalam Injil Yesus disebut sebagai Mesias, orang-orang Yahudi awalnya mengira Yesus akan bertindak sebagai raja seperti Daud. Sekarang Bapak Ibu buka Injil Lukas bab 1. Lukas bab 1. Bapak Ibu lihat ke ayat 32. Lukas 1:32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, di sini ditunjukkan anakmu Mesias ini nanti. Anakmu yang akan jadi raja. Terus Lukas 24. Lukas 24. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Nah, orang-orang Yahudi mengakui Yesus sebagai Mesias. Murid-murid Yesus mengakui Yesus sebagai Mesias. Tapi mereka mengakui Yesus sebagai Mesias dalam pengertian yang lama, bukan pengertian Yesus. Tetapi balik lagi ya, dua daftar nenek moyang, baik yang di Matius maupun di Lukas, menyampaikan hal yang sama. Yesus adalah keturunan Daud, dan karena Yesus adalah keturunan Daud, maka dia sah untuk menjadi Mesias. Tetapi Mesias yang dimengerti oleh orang Yahudi dengan Mesias yang dimengerti oleh Yesus beda. Nah, nanti kita akan lihat bedanya apa. Baik, Bapak Ibu, malam ini sampai di sini dulu ya. Nanti yang berikutnya Bapak Ibu tolong baca dengan teliti gitu ya, Matius bab 1 dan 2. Ya. Baik, begitu dulu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Silakan Pak Narto. Baik. Boleh tanya Pak? Oh, Silakan. iya Bu. Tapi maaf, ini nyimpang Pak. Jadi soal Epifani. Boleh Pak? Terus? Ya, silakan. Iya, ada Epifani blessing itu Pak, yang kapur siri. Tolong, saya kok kurang paham Pak. Bagaimana asal itu ya?
kapur. Itu yang bagaimana, Bu? Saya terus terang saya memang nggak ngerti. Oh, Epifani kapur jadi sirih. sekarang kan tahun 2024. Jadi di rumah itu harus ada kapur yang diberkati. Nah, itu ditulis tanggal 20, kemudian apa ya? Siapa namanya? Kasper apa gitu ya. Iya, Tiga raja yaitu Maikomar sama Batasar. Jadi Ya. C ditambah M ditambah B. Terus ditulis 24. Katanya itu sebagai berkat. Saya juga belum paham itu, Pak. Tapi teman saya tuh sudah berkali-kali sebelum COVID katanya ada seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang Baik, ngerti soal nanti saya akan coba cari dulu. Iya, Pak. Saya akan pelajari dulu. Tidak semua saya tahu, saya juga perlu belajar juga. Iya, terima kasih. Iya. Kebetulan memang di paroki kami juga membagi itu, Pak Seto. Jadi Ya. kapur ini saya sendiri juga baru pernah tahu ada kapur yang diberkati. Tapi memang karena saya pernah sebagai prodiakon ada di dalam sakristi, itu di dalam pintu sakristi itu ada tertulis memang ada coretan kapur di kusen pintunya. Waktu itu saya juga nggak paham apa nih artinya, ya, kode-kode gitu ya. Tapi baru tahun ini ketahuan bahwa kode itu adalah tahun yang baru, lalu ada kode CMB itu nama dari raja-raja itu. Tapi dialihkan artinya menjadi berkat Tuhan untuk rumah ini atau gimana? Itu ada penjelasannya. Jadi memang saya juga baru juga. Pertanyaan saya yang gampang dulu, Bu. Ibu tahu mengerjakan itu dari tahun berapa? Baru tahun ini, Romo. Sorry, Pak. Nah, sekarang begini. Ada kita di Indonesia ini, gereja Katoliknya itu mengikuti tradisi mana? Ya itu, Romo. Nah, tunggu dulu. Gereja Katolik di Jawa, Indonesia bagian barat, itu mulai dari Eropa. Dari Belanda ya. Tapi Bapak Ibu lihat ke timur, Flores sampai, terutama di Flores lah, Flores, Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu bisa lihat tradisi Katoliknya sama berbeda kan ya? Beda pasti. Paling mencolok, Bapak Ibu lihat kalau saudara kita yang dari NTT, komuni pertama. Bandingkan dengan Bapak Ibu yang tinggal di Pulau Jawa, Katolik di sini, ada pesta nggak untuk komuni pertama? Ada. Nah, jarang ya. Ada pasang speaker tingginya lebih tinggi dari rumah. Pesta besar. Itu di timur, begitu. Tradisi Katolik yang di Flores itu dari Portugis. Barat, Jawa itu dari Belanda. Silahkan Bapak Ibu periksa, kelihatan kok. Kemudian, begini, ada tradisi-tradisi kebiasaan baik yang di Eropa yang tidak ikut terbawa, nggak ikut dibawa ke sini. Tapi belakangan kemudian, atau di kemudian hari lah, bukan mulai dari para misionaris dulu ya, tapi kemudian orang belajar, ternyata di Eropa ada kebiasaan begini, lalu kita ngikuti. Apakah para misionaris dulu pertama kali datang sudah bawa pohon Natal atau belum? Pohon Natal itu kan dari mana? Itu Eropa. Kemudian, satu hal yang sederhana tapi serius, Bapak Ibu, misalnya orang Katolik di Eropa itu ya, Bapak Ibu yang pernah ke Eropa tolong perhatikan dan mungkin koreksi saya juga. Pas peringatan Santo Martinus,
itu baju-baju yang ada di rumah yang sudah tidak dipakai lagi dibagikan, diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, kalau sudah bicara tentang hal yang seperti ini, Bapak Ibu, bisa jadi, tapi saya harus pelajari dulu ya. Hal seperti itu bukan sesuatu yang biarpun ngomongnya kapur gitu ya. Di sini banyak kapur. Apakah itu tradisi dari Indonesia? Saya kok belum yakin. Nenek saya menggunakan kapur, tapi dulu untuk apa ya? Nginang. Sirih ya untuk ini. Sirih ya. Tapi kemudian saya akan pelajari dulu, tapi bisa jadi itu model yang seperti yang saya sebutkan ini. Dan misalnya begini, sekarang Bapak Ibu pada peringatan Santo Martinus kumpulkan baju-baju yang nggak kepakai lagi, bagikan kepada orang miskin, kepada orang yang memerlukan. Nah, hal yang seperti itu ya bisa dan perlu dipelajari juga, dan ya bisa jadi. Tapi sekali lagi saya harus pelajari hal yang seperti itu, harus diperhatikan munculnya dari mana, maksudnya apa. Jangan sampai cuma ngambil begitu saja lalu ini kapur sirih, tapi yang dipikirkan biasaan atau cara pikir kita di sini ini tolak bala gitu. Nah, nggak nyambung. Jangan sampai yang seperti itu terjadi. Jadi ketika melihat sesuatu yang baru, benar kita harus pelajari. Ya, nanti pertemuan berikut saya akan sampaikan. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Baik, Pak Seto, Bapak Ibu. Terima kasih banyak, Pak Seto. Malam hari ini kita semakin mengenal ya bagaimana Yesus lahir dan kemudian istilahnya dan apa yang harus kita imani. Baik, Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Adi. Baik, mari kita berdoa. Kita buat tanda keselamatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala penjelasan mengenai kebenaran iman dan kebenaran teologis dalam anak-anak Yesus yang diajarkan oleh Pak Seto Marsunu kepada kami semua. Semoga kami semakin bertambah iman kami akan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Berkatilah Pak Seto Marsunu supaya semakin setia dalam pelayanannya mengajarkan iman kepada kami semuanya. Berikanlah kami iman yang teguh sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu hanya demi kemuliaan nama-Mu mengenai ajaran dalam kitab suci. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Santo Hieronymus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Andi. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih. kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.